begitu ya, tapi begitu soal keluarganya itu tidak terlalu diperhatikan. Ada orang itu yang giat berjuang, mungkin dia punya komunitas apa begitu, punya visi misi, atau mungkin jam pengajian. Ada juga orang itu yang kadang-kadang begini ya, kadang mabuk, kadang fanatik ya. Mungkin ini kita pernah, mungkin sebagian kalian ada yang menemukan orang dengan model seperti ini, berdonasi luar biasa ke pesantren atau ke majelis taklim begitu. Oh ya, pondok itu ya pasti seneng. Terus apa, majelis taklim itu ngasihkan ke kiainya atau ngasihkan ke pengurus itu. Ya pengurus itu pasti seneng aja, kiai pasti seneng aja. Cuma kadang-kadang ternyata begitu dia keluarganya itu malah ndak kopen sama sekali. Nah, ngono-ngono ku ya enak. Yang kayak begitu itu juga ada. Gitu. Itu pun kalau misalkan betul pengajian atau betul itu majelis taklim, betul itu adalah sebuah yayasan pendidikan, itu masih ya walaupun tidak baik tapi masih mending. Kadang kita tahu, kita lihat kayak tahun-tahun kemarin tuh ya, ada apa, tokoh yang sempat dikultuskan itu, dikiranya kayak Kanjeng Syekh, ternyata penipu, kayak Dimas Kanjeng itu. Nah, itu ada itu orang itu yang sampai mentasarufkan harta bendanya, sampai jual apa saya demi loyalitasnya kepada jamaah atau komunitasnya dia, tetapi sampai ke keluarganya juga terlantar. Nah, ini kan seperti ini ada kesenjangan ini. Kan begini ini tidak benar. Harusnya tidak seperti itu. Kalau menurut hadis ini tidak seperti itu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis hadis yang kedua. Dinar yang kedua itu dinar yang diberikan kepada dabatihi, atau kendaraan atau hewan ternaknya, fisabilillah, untuk di jalan Allah ya. Mesti kalau dulu kan tidak ada motor, tidak ada mobil ya. Kalau dulu adanya ya mobilisasi ya, alat untuk mobilisasi itu ya kereta, ya pedati begitu, ya kuda, sapi begitu. Nah, itu kalau dikontekskan ke zaman sekarang ya kendaraan, apa motor, apa mobil atau apa yang lain, itu fisabilillah untuk sesuatu hal yang di jalan Allah. Nah, fisabilillah di jalan Allah ini tidak cuma terbatas pada masalah perang, terus tinggi perang, tinggi ngebom Israel, bukan. Fisabilillah itu di jalan Allah itu ya semua hal yang baik yang diniati ibadah, yang diniati untuk maslahatnya orang banyak, maslahat keluarga, maslahat orang yang membutuhkan. Nah, itu namanya fisabilillah juga. Dan yang ketiga wadinarun, dan juga dinar yunfikuhu, yang ditasarufkan oleh seorang laki-laki ala ashabihi kepada temannya. Nah, baru ke temannya, ke orang lain. Jadi yang pertama itu ke personal keluarga, yang kedua itu ke sarana prasarana pendukungnya sehari-hari, terus yang ketiga baru ke personal lain, teman-temannya yang satu perjuangan. Jadi gitu, ada skala prioritasnya. Jadi kita itu harus tahu. Kadang kita lihat ya, ada orang itu jadi guru pelajaran apa begitu. Jadi guru ngajari murid-muridnya sukses, tapi malah tidak punya kesempatan, tak punya waktu untuk ngajari anaknya sendiri. Atau tidak gitu, ngajar anaknya sama anaknya tidak ada wibawa sama sekali. Kadang juga terjadi seperti itu. Yaitu faktor-faktor, yaitu tantangan ya. Tantangan itu juga terjadi pada saya sendiri.
tukang mulang uang mulang anak dhewe ya angel ram diulang gitu. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya. Nah, kita harus berpijak pada hadis ini bahwa prioritas utama itu adalah pada keluarga, kemudian yang kedua adalah sarana prasarana pendukung yang kita miliki itu harus diberikan anggaran begitu. Nah, yang ketiga baru teman-teman seperjuangan kita. Jadi ada 3 hierarki, 3 prioritas dengan urutan seperti itu. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dengan melihat ini, maka dalam konteks pendidikan pun mestinya kita juga harus melihat pada karena pendidikan itu juga merupakan sebuah modal ya, sebuah aset yang setara dengan dinar gitu ya. Pendidikan itu juga setara dengan dinar, yang ilmu itu harus kita nafkahkan. Nah, maka yang mestinya jadi prioritas utama adalah keluarga kita dulu gitu. Nah, terus ini di bawah lagi ini juga ada sebuah hadis. Hadisnya di sini bunyinya akhbaroni Amr bin Haris an Yazid bin Abi Habib anna Na'iman maula Ummi Salamah hadasahu anna Abdullah bin Amr bin As qala akbala rajulun ila nabiyillahi faqala ubayyuka alal hijrah wal jihad at-taghil ajra minallah. Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, saya berbaiat, bersumpah setia, ubayyuka, saya bersumpah setia kepadamu ya Rasulullah, alal hijrati, untuk berhijrah, wal jihadi, dan berjihad, maksudnya berperang, abtaghil ajra minallah, saya sangat berharap mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad ini bertanya, fahal min walidaika ahadun hayyun, apakah ada di antara kedua orang tuamu itu yang masih hidup? Terus kemudian berkata si rajul tadi, qala na'am, iya betul masih ada, bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Nah, ini anaknya ini masih kecil, soalnya anaknya ini masih kecil, dia ya tidak terlalu tua-tua betul lah, maksudnya dia masih muda sekali. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi kepadanya setelah dia menjawab bahwa orang tuanya masih hidup. Nabi bertanya, fatabtaghil ajra minallah, lalu kamu hendak mencari atau mengharapkan ridho dari Allah? Qala, berkata rajul itu, na'am, ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma, sebaiknya kamu pulang saja kepada orang tuamu dan perbaikilah ya hubunganmu, interaksimu, muamalahmu dengan mereka berdua. Jadi Rasulullah itu, beliau itu sangat selektif. Tidak kok semua itu harus jihad, barang siapa mengharap ganjaran hendaknya jihad. Tidak kayak di zaman sekarang ini, ada orang ngompor-ngompori anak-anak muda untuk berjihad di jalan Allah. Jihadnya bawa bom, terus kemudian sebelum beraksi bikin video perpisahan ya, terus ada itu. Jadi dulu sebelum bom Bali 2 dan bom di Marriott itu di Jakarta itu mereka bikin video. Di dalam video itu mereka mengatakan, ini para pengantin. Jadi eksekutor bom bunuh diri itu disebut dengan pengantin. Kenapa kok pengantin? Karena nanti mau jemput bidadari di surga. Itu ini para pengantin yang siap untuk menjemput bidadari di surga. Jadi dengan ngebom dia mati syahid, terus pikirnya itu terus bisa masuk surga. Surgane mbahmu, aku takon. Itu akan masuk neraka, itu diguwebuki karo malaikat, ora ketemu bidadari malah ketemu wewe gombel.